Nah, baru kita masuk ke era reformasi yang sesungguhnya ya. Tadi saya hanya intermezzo, cerita-cerita ya. Era reformasi konteks Indonesia setelah 1998, jika dimasuk adalah era reformasi di Indonesia pasca jatuhnya Orde Baru, maka tantangan gereja Katolik berbeda dan lebih kontekstual dengan kehidupan sosial politik Indonesia. Ya, tantangannya adalah ya kita masih dengar kemarin di Bandung ya di suatu tempat ya orang masih menghambat orang Katolik untuk misa karena menganggap itu gedung serbaguna. Ya memang sangat sulit membangun gedung gereja. Kalian pikir membangun gedung gereja MRPD, ada yang cerita. Kalau yang menulis sejarahnya dengan tepat itu pasti tahu tuh. Bahwa MRPD itu awalnya bukan gedung gereja, gedung serbaguna. Begitu juga dengan gereja Kota Baru. Gereja Katolik Keluarga Kudus Kota Baru itu juga gedung serbaguna. Baru di atasnya ya. Jadi kalau kalian tahu foto-fotonya, kan kalian belum lahir ya. Itu gedung serbaguna, bukan gedung yang tuh. Bukan gedung gereja izinnya. Tetapi setelah ya kan karunia Tuhan, mujizat dari Tuhan, umat Katolik berdoa bersama ya. Akhirnya ya pada saat gubernurnya orang Katolik yang kemarin ngasih seminar ya kan, langsunglah diperbaharui izin itu menjadi izin gedung gereja. Nah itu ya. Jadi siapa bilang? Ya sangat sulit memang. Mengapa terjadi kesulitan itu? Nah, itu ada kuasa. Kuasa kegelapan, kuasa sesat, kuasa setan, kuasa iblis, kuasa dunia ini, dan kuasa hawa nafsu. Yang paling berat itu adalah kuasa hawa nafsu. Kalau kuasa lain bisa kita kuasa hawa nafsu itu ada dalam diri kita sendiri tuh. Ya. Itu paling berat, kuasa hawa nafsu ya. Kuasa kesetiaan tuh. Ya kan? Jadi kebanyakan itu kan ada kuasa sesat. Dalah, kalau laki kau selingkuh jalah katanya. Di daerah kita nih memang kayak gitu. Kawin cerai dah biasa gitu. Hah? Astaga. Udah biasa. Ya kan? Wajarlah laki itu berbini lagi. Kau apa bawa belacan? Nah ini mertuanya marah, menantunya. Aku memang tidak setuju kau tuh jadi menantu aku katanya kan. Udah. Susah. Makanya jangan pernah tidak berkenalan dengan orang tua calon suami itu dan calon istri kan gitu. Ya. Mak, ini calon suami aku, Mak. Mak, ini calon istri aku, Mak. Gimana, Mak? Iyalah, kau udah besar. Bagus, lalu iyalah kan. Ngomong-ngomong lah. Pakai om ke tante nih? Atau Mak? Bolehlah manggil tante ya. Tante, selamat ulang tahun nih, Tante. Ih, perhatian, cewek. Lah. Katanya mau membangun tadi itu kan komunikasi, trust, lalu komitmen, ya kan? Bagaimana lah kalian nih mau membangun trust tidak komunikasi dengan calon mertuanya? Nanti bercekak, siongta, bedaru, udah kau bertengkar. Itulah kau mau kawin dengan dia, aku tak setuju dengan kau tuh katanya. Udah. Memang bagus kau bercerai nih. Udah, selesailah ceritanya. Kalau udah mertua begitu, habis lah. Pergi ke mak bapak kau, udah aku bilang kan. Kau jangan nikah dengan itu. Selesai lah. Anak 2, bingung lah. Mau ikut mama, ikut bapak nih kan. Dah ikut kakek nenek aja. Tak benar kakek nenek kau sana. Udah kelahi dah. Ya kan? Makanya kalau perkawinan itu ya kan. Sebenarnya tidak ada masuk dalam ritus upacara perkawinan gereja tuh. Sungkem tuh itu tambahan ya. Itu tambahan, bisa tidak dilaksanakan. Nah di adat timur ya dilaksanakan. Ada yang melaksanakannya sebelum pemberkatan. Ada yang melaksanakannya sesudah pemberkatan. Jangan dipersoalkan. Karena itu bukan
masuk dalam upacara penerimaan sakramen perkawinan. Paham ya? Nah, mengapa ada yang sesudah pemberkatan supaya bedaknya tak luntur? Kan nangis. Ada yang ketawa pula. Saya nengok kemarin ketawa pula. Aduh. Oh, ketawa bahagia ya. Kan saya ekor ya. Saya suka perhatikan tuh. Ya kan? Wah, terisak nangisnya. Nangis seru. Hah? Mertua yang nangis bisa juga. Terharu. Membesarkan anak sekian. Jangan sampai bapak mamanya. Lalu gara-gara tidak disetujui bapak mama yang tidak mau. Biar paman. Tidak boleh lah. Rayu. Tolonglah Pak. Bolehlah tak setuju. Dia kan sama-sama Katolik, Pak. Iya kan? Aku tak setuju. Aku mau yang kayak gini-gini. Kau pilih kayak gitu. Udah lama. Doakan. Biar nanti sekali calon udah jadi makanya gereja takutnya ribut kan. Makanya diberkati dulu. Sempat belum diberkati tiba enggak jadi kata mertuanya. Ribut kan? Nah, tapi itu sih enggak lah. Gereja Katolik udah mengantisipasi sekian rupa ya. Makanya kanonik itu harus terjadi di gereja asalnya calon pengantin perempuan. Paham ya? Nah itu. Mengapa? Karena perempuan itu dilindungi. Karena dia kodratinya hamil. Atau sampai sekarang pun ada gak yang masih kalau bapak mama kawin? Itulah. Lihatlah anak kau tuh. Kayak kau sifatnya. Memang dulu mama aku tidak suka suruh kawin dengan kau gara-gara sifat. Habis anak pula. Kita yang kena kan. Kita lagi anaknya. Ini udah punya anak pun masih berkelahi begitu kan. Akhirnya anaknya jadi tak mau merit. Nah itu terjadi. Panjang ceritanya kalau ada masalah perkawinan nih. Dari era reformasi nih. Nah. Terjadilah yang disebut dengan pluralisme dan radikalisme. Tantangan dalam hidup berdampingan secara damai di tengah pluralisme agama, meningkatnya intoleransi dan kekerasan berbasis agama di beberapa wilayah. Intoleran terjadi, penolakan. Ya. Sebagai orang Katolik kita tidak boleh intoleran. Kita harus lebih tinggi malah. Toleransi itu sebenarnya itu level paling rendah dalam relasi hubungan manusia. Maksudnya relasi yang baik gitu Pak ya. Kan intoleran di bawahnya kan intoleran ya. Toleransi itu kan saya kenal kamu, kamu kenal saya, ya udah kita ndak saling ganggu, itu toleransi namanya. Tapi sebenarnya level kita tuh adalah, makanya level tertinggi itu adalah persaudaraan. Apa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al-Azhar, dokumen ya. Kita ini bersaudara karena sesama manusia. Nah, ada lagi dia datang ke Masjid Istiqlal, lalu dia mencium tangan, itu karena level persaudaraan. Jadi ada namanya toleransi, ya kan? Kemudian ada namanya di atas toleransi itu adalah level apa? Pertemanan. Kalau teman tuh ya levelnya ya baru setengah lah. Lalu ada level persahabatan. Ya kan? Kalau misalnya tetangga itu kan sebenarnya bukan level toleransi lagi tuh. Itu tetangga saya, itu sebenarnya sudah level masuk ke level teman. Bisa naik tingkatnya persahabatan kan? Tolonglah jaga anak saya. Apalagi kalau dia nyebut, dia tuh udah kayak saudara saya, udah tinggi tuh levelnya. Itu level tertinggi dalam urutan kita berelasi dengan orang kan? Nah, maksudnya berelasi gitu Pak. Kalau kamu kan tidak mungkin kalau misalnya teman kamu kan. Misalnya, itu teman saya tuh, ayolah ke rumah Natalan kan. Teman. Tapi memang biasa level teman bisa turun jadi toleransi ya. Toleransi itu kan kalau misalnya kita tidak kenal orang pun kita anggap sesama itu, ya tidak boleh ngaco orang lah. Itu toleransi namanya. Tidak ganggu orang kan. Tapi kalau udah kenal kan, teman dia. Ya teman atau kawan kan, bisa jadi lawan nantinya. Kalau tak ini kan. Tapi kalau udah mulai naik level persahabatan, itu sahabat saya, ya kan. Ya kalau ini, apalagi kalau itu saudara saya, nyaman kan. Jadi kalau udah menyebut, dia ini udah kayak saya anggap bukan orang lain lagi, saudara saya. Ya kan?
Berarti tidak bisa kawin kalau udah nganggap saudara, ya kan? Ya, kan saudara. Kita ini kan saudara satu bangsa, jadi tidak boleh kawin dengan satu bangsa ya. Berikutnya adalah keterlibatan sosial politik. Gereja didorong untuk lebih aktif membela keadilan sosial. Membela keadilan sosial. Jadi kalian sekarang ini sebagai sarjana, calon sarjana, membela keadilan sosial. Jadi harus berani bersuara, sounding. Ya. Jalan di kampung saya harus mulus. Lewat mana? Blogspot. Saya mahasiswa STAKAN memperjuangkan jalan saya. Tolong bapak-bapak yang ada di kursi-kursi. Ya kan? Dengarkan. Nah itu. Tapi tidak ada. The Voice of Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Ya kan? Buat dong. Kalau kalian cek nama saya itu ada blogspot saya tahun 2011 tuh. Cuman saya belum teruskan karena sibuk. Mana buat YouTube, mana buat TikTok, mana buat blogspot. Dulu blogspot saya. Ada di situ. Sampai organisasi saya sampai waktu itulah. Ya. Kalau cek. Ya. Karena apa? Penting. Ya. Kemudian apa tadi? HAM, hak asasi manusia. Ah itu ya. Pacaran dari pukul, putuskanlah. Pacaran masa dipukul sih. Ya enggak? Pacaran buat nangis sih. Menangis untuk cinta enggak apa-apa. Bocin, apa bucin ya namanya? Budak cinta. Tapi janganlah sampai jadi ya kan, kacau. Ya enggak? Yang bobok tuh. Sakit gak? Tuh, belakang. Orang Tanjung Hulu tuh. Orang Tanjung Hulu kan ya. Dan memberdayakan masyarakat kecil. Memberdayakan masyarakat kecil. Jadi ada pemberdayaan. Jadi nanti kalian belajar di semester 6 tuh ilmu ke-CU-an. Kredit union itu, kredit itu kan sebenarnya dari kata credere, percaya. Ya kan? Aku percaya. Maka tukang kredit itu memberikan kepercayaan. Kalian itu salah bilang kredit. Kredit itu kepercayaan, credere. Union, ya itu kan kumpulan orang yang saling percaya. Nah itu. Kalian kalau 45 orang ini saling percaya, dari mulai sekarang kalian tabung duit ya, 1 hari 1.000. Kalau itu sudah dipupuk, setahun itu kan 365 hari ya. 365.000. Nah kalikanlah waktu efektif itu, udahlah anggaplah. Ya 65.000-nya tuh udah 300.000 aja. Karena kita baru mulai ini. Kita kalikan 3 tahun 900.000. Udah kita genapi 1 juta lah. Karena 65 ya kan. 45 juta kalian buka usaha bersama setelah tamat itu. Buka warung kopi di depan sana kan. Lah yang kerja siapa? Kita kan sarjana Pak. Oh kan bisa adik tingkat. Ya kan. Lalu nanti bagaimana pembagiannya? Keuntungan. Bagaimana gaji karyawannya? 8-12%. Itu ada teori. Ya kan? 45 juta. Ini tiap kali makan. Karena padahal pendidikan CU-nya udah ada. Nggak mau buka usaha bersama kan? Lah, tamat buka usaha bersama situ. Kantin PKK 4. Wes, tulis itu. Enggak masalah jual tempoyak. Yang lain kan itu kan modalnya 45 juta. Betul kan? 45 juta kan? 45 orang kan? Dari hanya nyisikan 1.000 tiap hari. Bendaharanya memang harus mana 1.000. Karena 1.000. Nabung dia habis. Bagus. Tamat 45 juta hanya ngumpulkan duit 1 juta. Enggak bisa langsung tapi tiap hari. Nanti kapan kalian tamat? 2 tahun lagi, tahun 2027. Sekali buka usaha di sana, kantin PKK 4. Mengingatkan akan tulis pondernya 45 orang mukanya tuh. Itu ponder namanya. Karena siapa yang mau manajer angkat tangan? Oh, manajer kan.
Jadi modalnya 45 juta, buka di situ kantin kan, berkembang. 10 tahun kalian tinggal hanya terima duitnya. Nih keuntungan kau nih 5 juta ya. Wah, dibagi bersama setelah itu. Sedangkan kalian udah kerja mana-mana. Nah ini. Itu bisa terjadi di mahasiswa. Kalau sudah nanti kita nih sudah bekerja, kita adalah egois. Egois. 1.000 rupiah bro, 1.000 tiap hari. Itulah namanya, makanya dimasukkan CU. Tetapi kalau kalian mau, kalau enggak mau, maka tadi, gara-gara 1.000 rupiah tiap hari, ya saya pikir 1.000 rupiah pasti ketemu lah kalian. Ya kan? Betul enggak? Sekarang kalian ngemis di depan sana pakai copang-camping, minimal 1.000 dikasih orang lah. Enggak mungkin kalian enggak punya 1.000 rupiah, masa sih? Pak, tapi kan tiap hari. Kan enggak tiap hari. Hidup kalian 4 kali 365. Saya bilang ya, genapkan ya 1 juta. Dicatat bersama tanda tangan di atas materai. Ya kan? Rugi-rugi bersama, untung-untung bersama setelah operasional. Ya kan? Ya tetap yang kerja digaji. Keuntungannya dari 10 sampai ya itu. Banyak orang tuh kan mau minta gaji langsung 3 juta. Mana bisa? Orang usaha tuh dari keuntungannya. Keuntungan 100% bisa gaji orang tuh paling tinggi 12%. Itu kalau usaha baru. Kalau makin tinggi usahanya ya makin kecil 8%. Misalnya keuntungan 1 bulan itu 10 juta. Misalnya ya. Itu berapa? Boleh enggak? Gaji orang berapa? 1.200.000. Untuk 1 orang. Tapi kalau di 2 orang dibagi 2, 600. Begitu. Bukan. Mengapa? Karena sisanya operasional. Kan harus nyewa tempat. Kan beli lagi. Berputar dia. Tambah. Wah, kita punya untung nih dibagi nih 45 orang. Bagi 4.500.000. Ya dapatlah 100.000. Naik modalnya 1.100.000 tahun itu. Gitulah dia. Sampai nanti 25 tahun datang. Tiba-tiba kalian punya modal 1 orang 1 miliar. Barulah dibeli. Aku beli ya saham gue ya. Beli saham. Itu maksudnya. Ngerti enggak kalian? Ngapa? Kau kan enggak mau lagi. Kayaknya kau udah toke sawit lah. Oh iyalah. Beli ya saham aku tuh 1 miliar 1 rupiah tuh. Ya kan 20 tahun. Ngapa kau enggak mau lagi? Bosan dah. Kita aja. Kan bisa juga. Tapi ya sayang. Gitu dia. Kan enggak diambil-ambil tuh. Kalau dikelola dengan baik dan jujur. Itulah CU. Makanya Lantang Tipo bisa triliunan. Pancur Kasih bisa triliunan. Bukanlah orang nabungnya langsung 1 miliar. Nggak ada dulu tuh. Orang nabungnya puluhan ribu aja. Hah? Bahkan hanya 10.000, 5.000. Itu paling kecil dah. Tapi sekarang orang, wah, kuantak 0,5 juta misalnya. Pagi. Ya kan karena udah banyak. Dulu nggak ada orang nabungnya segitu. Ya. Sekarang udah berapa triliun, berapa banyak cabangnya? Udah mau 60. CU Lantang Tipo, berapa banyak karyawannya? Itu dari pemikiran kecil hingga menjadi pemikiran besar. Tahun 72, datanglah Komisi PSE memberikan motivasi kepada orang-orang yang ingin maju ke depan. Ya, habis itu masih tersendat-sendat, go public 78. Nah, berkembang tuh jadi CU Lantang Tipo tuh. Sekarang triliunan. Siapa yang enggak suka? Mana ada berpikir tuh. Nah, terkadang itu enggak pernah dipikirkan oleh kita yang masih kuliah ini. Harusnya kalian pikirkan. Kalau kalian ingin maju bersama, berjalan bersama. Itu ya, konsepnya. Jelas nggak nih? Jelas? Jelas kah kurang jelas? Saya mau lihat dulu kelas ini bisa enggak dia mengembangkan itu tadi. Enggak. Ya tapi harus dibuat komit. Itu tadi berpikir positif, ya kan? Berkata inspiratif, bertindak produktif. Apa yang kita bisa produktif? Bayangkan kalau kalian buat Uber tuh usaha bersama tuh. Dari modal 1 juta 45 juta. Bahkan udahlah kita beli motor aja 45 juta nih. Ada enggak yang mau jadi tukang ojek? Ya kan? Beli Yamaha Jupiter Jet ya paling hanya 20.
Wih, bisa 2 motor. Ya kan? Tukang ojek adik tingkat nih dari sana ke ujung ini ada daripada jalan kaki kan. Iya, bukan masalah 5.000, yang penting untung enggak kembali modal kan begitu. Makanya ya, dari 1.000 rupiah kalian bisa beli sepeda motor. Untuk kawan kalian bekerja, SAG tukang ojek. Kok ketawa? Habis SAG tukang ojek kan bawa buat nih. Tanya dosen, Pak dosen mau air minum enggak nih kan? Mulailah beli air dari anjungan tuh. Ya, air putih sekarang mana ada orang mau masak air putih lagi? Dari Jupiter 2 langsunglah ada tempatnya dan sebagainya. Ini jangan lalu letih, lesu, letoy baru 1.000 ya pikirkan sehari kan. Kalau 1.000 kita mikirkan sendiri itu enggak nambah-nambah. Tapi kalau 45 orang nih, 45 juta. Bayangkan. 45 juta. Jangan-jangan kita bisa, kalau enggak mau usaha, bagaimana kalau kita beli BTN ya? Tempat reuni gitu aja. Bisa juga. Punyanya 45 orang. Gitu. Beli BTN situ. Uang mukanya hanya 45 juta. Rumah reuni. Jadi kita kalau ke sini, kita bisa di situ. Walaupun rumahnya kecil. Kan enggak semuanya 45 orang bisa tidur situ. Yang penting. Ya, artinya kita punya rumah alumni. Nanti kan berkembang. Kan? Dikontrakkan bisa. Rumah PKK 4. Silakan. Kan? Bulanannya sambil 1 orang nyicilnya. Kita cicil nih biar lunas. Dari hasil kontrakan ini. Banyak kok yang bisa. Cuman terkadang kita tuh tak mau bersatu. Union. Maunya terpecah-pecah, maunya makan sorang, duit 1.000. Apalah modal 1.000. Sebenarnya itu konsep yang itulah yang terjadi di Lantang Tipo, Pancur Kasih, Kelingkuman. Kalian tanya lah, nggak ada yang nabung langsung 1 juta dulu tuh. Nggak ada. 1,5 juta mati. Bapak saya mau minjam 500.000 di banknya nggak dikasih PNS. 400.000 dulu mau buat rumah. PNS itu tak bisa, boh. Sekarang bank langsung nyari. Pinjamlah Bapak, pinjam. Lalu kita berutang. Iya, justru itu saya katakan tadi. Kalau kalian semester 4 ndak berpikir usaha bersama, jangan mau maju bersama, susah. Terkadang sekarang nih, ekonomi kreatif tuh dimulai dari mahasiswa. Usia kalian ini on fire 20 tuh. 20 tuh adalah angka yang paling bagus untuk memulai suatu usaha. Mengapa? Kematangan tahap dewasa pertama. Ini 20 nih rata-rata. Palinglah yang tua 21. Atau yang agak muda 19 tapi udah mau 20. Ada yang 19? Coba. Mana? Itu paling sebentar lagi mau 20 kan? Iya, 19, 20, 21. Kalau kalian memang punya komitmen itu, ini ketua kelasnya ada. Ayo dong kita nih, kan 1.000 aja, ya enggak? Betul enggak? Masa sih enggak mampu 1.000? Bayar kas ya susah, Pak mau 1.000 setiap hari. Tapi kan ini bukan untuk kas. Usaha bersama. Karena kalau kalian mau usaha bersama, ngumpulkan 45 juta sendiri itu sakit. Tapi ngumpulkan 45 juta, 45 orang dalam 3 tahun itu mudah. 3 tahun lagi 45 juta nih. Rumah di ujung baru mungkin uang mukanya 45 juta kan. Kalian udah punya rumah alumni. Sebenarnya memang kalian diharapkan bisa punya rumah tuh dekat-dekat sini. Jadi kalau orang tuanya mampu, beli. Karena nanti rumah itu makin mahal. Kalian tabung tak akan ngejar ya. Benar, rumah itu makin naik harganya. Yang naik itu tanahnya. Punya kesempatan, cari di situ. Dosen ya banyak beli di situ. Dulu saya ingat kakak ipar saya. Daripada dia ngekos 350, bagus dia beli rumah. Cicilan sebulan 500, ngekos 3,5. Bagus cicil rumah 500. Udah punya dia. Sekarang dari kontrakkan. Nah itu, enggak ada salahnya.
Mulai detik ini kalian sudah berpikir untuk ekonomi kreatif. Supaya apa tadi? Sosial politiknya maju. Lalu ada krisis moral dari identitas ya, masih 4 menit lagi kan? 11.35 kan? Kaum muda Katolik menghadapi krisis identitas iman di tengah arus sekularisme dan konsumerisme. Nah ini, untuk melawan ini, coba lihat HP kalian tuh. HP kalian tuh paling murah lah 2 juta. Siapa sih? Iya kan? Atau beli second 1 juta lebih lah. Rata-rata dia punya HP semua. Tidak mungkin kalian tidak punya HP 45 orang. Tidak punya berarti tidak bisa ngirim tugas. Sampai sekarang terjadi 45 orang ini tidak mau like video kawannya. Padahal saya suruh tonton. YouTube-nya, TikTok-nya. Ya coba lihat subscriber kalian itu berkurang. Bukan hilang karena apa tadi? Tidak nonton, tidak apa. Tapi TikTok bisa sejam, YouTube bisa 2 jam, nonton drakor di WTV berapa, ya kan? Nah, sebenarnya usaha yang paling mudah itu adalah usaha viralisasi. Tapi janganlah kalian viral, mahasiswa stakan tampil seksi. Pakai alma mater, rok mini, nampak celana dalam, habislah kalian dipanggil sama nanti ya. Berat. Tapi maksudnya ya, ada modal yang ya, dunia maya itu dunia nyata. Ya, teman-teman di belakang ya, calon pengusaha. Kita ini makanya dulu prinsip STP itu kan kanan kitab suci, kiri cangkul gitu. Ini usaha. Ini Bu Plo bilang terong asamnya hilang pula nanam di situ. Ini siapa yang ngempatnya? Ya, itu tadi karena kita tidak mau berusaha. Lahan masih banyak kosong. Ya, Jumat, Sabtu, Minggu banyak waktu. Nggak ada yang mau nanam kangkung di situ kan. Nanam kangkung, Pak. Ya kan? Padahal giatnya stakan ini mau memberdayakan lahan-lahan itu belum dibangun. Ya tahu. Ya. Saya aja SD dulu ada disuruh nyangkul SD. Ya, zaman dulu SD suruh nyangkul, nanam buat bedeng ya. Dan itu nanam paling mudah tuh apa? Batang ubi. Iya. Ini masih beli. Dan inilah yang menjadi persoalan. Nah, kalau bedeng kita buat di situ kita bisa lempar ya ikan di situ. Kalau memang ada airnya. Dan ini yang terjadi, krisis moral dan identitas. Akhirnya apa nanti? Yang kalian akan perubahan sosial dan digitalisasi itu tinggi nih. Gereja ditantang untuk merangkul teknologi dan media digital untuk evangelisasi. Sekarang, makanya saya bilang, 1 ayat ya kalian mulai dari kitab itu kalian share TikTok. Kejadian bab 1 ayat 1 pada mulanya. Lalu ya kalian tampilkan muka kalian. Tidak lama kok, paling 30 detik, 40 detik. Lama-lama setiap ayat, lama-lama banyak video kalian di TikTok tuh. 3 tahun dah jadi investasi modal sosial di media sosial. Nah, ini tadi yang kemandirian ekonomi umat nih. Saya agak lompat-lompat tadi. Saya langsung cerita implementasi karena waktu udah habis ya. Banyak umat masih bergantung pada bantuan gereja. Tantangan membangun umat yang mandiri secara ekonomi dan aktif dalam pelayanan. Nanti saya sharekan ke ini ya. Ini. Nah itu tadi yang saya panjang-panjang cerita masalah ekonomi. Sebenarnya ujungnya ke sini. Kemandirian. Ayo mandiri. 3 tahun. Kalian punya modal usaha bersama. Apa namanya? Ya kan? Kalian mau pakai nama yang baru kan? Santo. Anak muda tuh. Yang akan 27 Mei dikanonisasi. Dia kan dah beato. Wah, kalian buat. Ya kan? Udah. Kan dah beato. Tinggal nanti 27 Mei mau dikanonisasi jadi santo. Oleh Paus Leo. 27 Mei ini. Ya belum, tapi kan kalau beato, santo kan. Nah, bayangkan ya, unit bersama santo. Ya. Carlo Acutis kah? Nah. Itu terjadi dengan CU Bonaventura. CU Santo Bonaventura. Luar biasa. Ya. Jadi jangan berpikir terlalu wah
tetapi tidak mulai berpikir dari uang Rp1.000. Dan itu terus saya sampaikan dulu waktu saya penyuluhan di sekolah-sekolah. Tapi ya itulah, yang mau dengar sedikit. Nah sekarang kalian mahasiswa, yuk buktikan tuh yang di belakang, yang berkumis tuh. Ah, kan bingung kau. Saya ngomong kilik dulu, makanya saya suruh buat resume. Baik, itu saja yang dapat saya tidak ingin mengatakan sejarah gereja itu teorinya penting, tetapi implementasinya ke kita tuh yang penting. Mari kita membangun, mari kita ikut UKM-UKM yang bisa menampilkan diri kita sebagai anak Stakan kemarin. Wah, udah diapresiasi. 6 orangnya suaranya udah sangat mempesona anggota dewan. Apalagi misalnya 60 orang. Ya kan? Bisa buat ini kita. Ya. Saya ingat dulu PMKRI itu ngamen di lingkungan kami dapat 0,5 juta. Ngamen ya, lagu Natal 0,5 juta. Iya, 0,5 juta 500.000 lah. Kan daripada 700.000 tak keren. Dengar jutanya gitu, Pak. Ya hanya berapa rumah dikasih 500.000 dari mana? Kalau kita mau berusaha, berdoa, pasti bisa. Makanya saya katakan, ini rumus resep kalau kalian ingin awet dalam persaudaraan kalian, PKK 4, buat usaha bersama. Jangan-jangan usaha bersama itu malah menolong kawan kalian yang tidak kerja nantinya. Ya kan? CU Lantang Tipo, berapa banyak tuh? Sekarang sih pakai dasi, keren-keren. Kami bukan pewaris, kami perintis. Perintis tuh yang 72, pewaris tuh sekarang. Kalian dah lihat ya udah dapat gaji. Kalau enggak digaji dulu yang perintis ya kan. Mana gaji udah meninggal dah. Enggak menikmati, itu perintis. Kalau pewaris ya menikmati, dapat gaji, UMP, UMR. Dikasih gaji 3 juta mana mau. Uang ini nih. Minimal lah baru-baru ya. UMP kan? Itu pewaris, kita nih pewaris. Bapak kita perintis kalau tinggal di Pontianak, kan begitu. Jadi, ya kawan-kawan, mari kita rintis itu. Ya. Kalau enggak, kalau kalian menunggu, akhirnya 3 tahun. Tiba-tiba umur kalian, udah 40. Bayangkan kalau 40 tahun nabung 1.000 ya, dari mulai umur 20. Berapa tuh duitnya? Nanak tak hitung. Kata orang bawang, nanak tak hitung. Oke lah, kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe.